jika Anda kebetulan seorang zoolog atau yang ilmu satwa, itu mungkin Anda tahu kodok itu, tapi mungkin belum tentu Anda tahu bahwa ada jenis kodok yang menyandang nama Littoria lubisi. Nah, itu dia. Saya waktu mendengar nama itu langsung saya undang tokoh yang menemukan spesies baru ini, yaitu Pak Jan Lubis, yang dulu sudah pernah kita wawancara, bicara tentang anak kolong waktu itu. Nah, sekarang hari ini kita beruntung beliau bisa hadir untuk langsung cerita apa sebenarnya Littoria lubisi ini. Silakan Pak Jan. Terima kasih Su, saya pakai suhu yang namanya betul-betul suhu saya ini. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya koreksi sedikit Su, ini bukan kodok tapi kata. Ya, terima kasih. Ada bedanya. Jadi saya mengerti, kalau kodok itu adalah toad atau yang buffon ya. Buffonidae. Kalau ini adalah seekor katak yang kulitnya halus dan itu ditemukan di hutan sagu di Papua. Sebenarnya bukan saya sendiri yang menemukan, yaitu menemukan sebenarnya anak buah saya dan seorang herpetologi atau dua orang. Yang satu namanya Steven, yang satu lagi namanya Burhan Caturadi yang menemukan ini on the spot. Nah, ceritanya begini, di Papua itu, dan ini nanti saya akan kembali menekankan betapa pentingnya Papua dari segi biodiversity. Itu masih banyak sekali bermacam-macam jenis tanaman, flora, fauna, dan itu saya ceritakan di dalam buku saya ini mengenai kekayaan Papua. Itu pun yang hanya di dalam area kontrak karya Freeport, padahal Papua kan besar sekali. Tapi intinya begini, jadi di dalam area itu anak-anak buah saya waktu itu staff-staff saya itu ada namanya sekarang udah jadi bos semua tuh. Ada namanya Pak Gesang, ada namanya Pak Tito, ada namanya beberapa orang lagi yang dari asli Papua. Itu mereka datang ke kantor saya waktu itu. Waktu itu saya masih menjadi waktu itu saya senior vice president atau mungkin sudah direktur waktu itu. Dia tanya, Pak Rusdian, kami ingin melanjutkan penelitian LIPI yang dulu seperti itu untuk meneliti kodok dan katak, tapi intinya lebih banyak pada katak. Saya bilang oke, kenapa? Karena di daerah ini Pak, itu masih banyak sekali dan mungkin ada ratusan jenis spesies dari katak tersebut. Boleh, saya bilang gitu. Nah, kemudian penelitian itu dilakukan sampai kelihatannya Pak, saya masih itu sekitar 2006 kalau tidak salah. Itu dilakukan, saya membantu perizinan, membiayai penelitian, dan mereka kemudian menemukan 10 jenis katak yang belum diberi nama. Jadi belum diberi nama itu. Jadi setelah mereka teliti dengan tekun, Pak ini belum ada namanya ini. Terus saya sambil bercanda ngomong, waktu itu saya ikut ke lapangan sekali. Nanti kalau ada seekor katak yang tampan, yang cakep, kasih nama saya bilang gitu. Tapi kalau ada yang jelek, saya bilang kasih nama staf saya, namanya Tito. Dia ketawa Tito, Bapak ini terbalik-balik katanya, yang cakep itu saya, yang jelek itu Bapak. Kami di Freeport Pak ini hampir nggak ada batas dengan staff ya, karena kebetulan saya juga saya seorang quote and quote juga suka science dan mereka banyak scientific. Anyway, jadi ditemukanlah kata ini saya cari gambarnya yang betul. Ini yang betul kata ini yang di bawah ini gambar aslinya. Itu ditemukan bersama kata-kata yang lain. Kemudian mereka memberi nama. Tapi sampai 16 tahun itu Pak Jaya itu belum diberi nama itu. Sampai 16 tahun. Jadi saya heran kenapa selama itu kok memang kemudian Stephen mengatakan Pak Rusdian memang di dalam scientific naming atau memberi nama itu kita harus teliti sekali. Misalkan apakah ini pernah ditemukan di tempat lain, apakah jenisnya sama dan sebagainya. Nah, mereka mengadakan itu, dan karena itu spesimen ini tidak boleh dibawa keluar Pak Jaya. Jadi spesimen itu harus ada di LIPI di Cibinong. Jadi si Steve ini bolak-balik dari Australia ke Cibinong,
Karena nggak boleh dibawa, dia teliti lagi, kembali lagi, dan dia banyak meneliti di seluruh dunia. Sampai kemudian saya lupa itu. Jadi selesai dari pensiun dari Freeport, saya pindah ke Asian Development Bank waktu itu. Dari Manila saya telepon, bukan dari Manila, kemudian saya telepon. Anak buah saya namanya Gesang. Sang, itu udah diberi nama belum? Belum Pak, karena kita sekarang di dalam taksonomi itu kita tidak hanya melihat morfologinya saja, misalkan bentuk matanya, bentuk kepalanya, tapi sampai ke genetik tuh Pak. Jadi sampai jinsnya itu mereka teliti, apakah kodok atau kata atau binatangnya mungkin persis sama itu, tapi jinsnya berbeda. Itu namanya juga harus beda itu, begitu dalam sekarang. Saya juga selama saya membaca itu banyak mengenai taksonomi. Dulu master saya itu mengenai ekologi terapan, tapi kembali saya tertarik kembali setelah saya pensiun sebagai hobi. Memang luar biasa itu taksonomi itu. Bayangan saya itu dulu taksonomi itu ilmu mati Pak. Iya. Zaman Linnaeus itu kan aneh-aneh itu kayak di kebun raya itu ada namanya. Dan dulu tuh aneh memberi nama Amorphophallus titanum, tahu nggak Pak? Bunga bangkai itu. Itu kan artinya penis besar yang tidak berbentuk. Artinya itu. Itu pemberian namanya aneh-aneh itu. Kemudian seenaknya memberi nama itu. Jadi mereka mencari nama kan. Kemudian ada satu jenis atau satu keluarga, satu family, Littoria itu kata pohon. Mereka dapatkan itu, sudah kita namanya pasti Littoria kata pohon. Tapi nama spesiesnya mereka belum menemukan. Kemudian diberi nama lah itu Littoria lubisi, karena waktu itu saya yang memberi bantuan ke mereka. Tapi 16 tahun itu. Sampai satu saat tahun berapa itu 2015 saya itu ketemu Prince Charles, sekarang menjadi King Charles kan. Saya bawa foto itu. Ini Your Highness, ini loh foto kata yang akan diberi nama saya. Oh iya, dia tertarik sekali kan, beliau juga seorang quote and quote environmentalist kan. Jadi waktu itu Prince Charles mengatakan, nanti kalau sudah diberi nama kamu beritahu saya katanya. Ini ada Prince Charles ada fotonya itu. Jadi Prince Charles yang sekarang ketemu di mana? Saya ketemu 2 kali. Pertama kita makan malam 9 orang, saya diundang khusus dengan Prince Charles. Karena nggak tahu dari mana dapat nama saya diundang. Yang kedua saya ketemu itu lucu juga, itu ketemu di mana di Perpustakaan Nasional. Jadi saya dengan anak perempuan saya, King Charles mendekati saya dari sekitar 5 meter. You are the frogman, right? Iya, the frogman. Saya bilang, kok dia ingat itu? Saya juga. Kalau saya juga pernah makan siang dengan beliau. Jadi ini pada waktu di itu. Jadi Anda juga dikenal sebagai the frogman. Waktu itu King Charles mengatakan, you are the frogman. Dia cerita sama anak perempuan saya. I met your father on the dinner. Dia bilang, dia cerita mengenai kata itu. Oke, fine. Jadi Pak Jaya kembali ke kata itu. Setelah 16 tahun, saya telepon Gesang dari Manila. Sang, itu kata sudah diberi nama belum? Belum Pak. Itu kita sedang mencari kecuali jeansnya, juga meeting calls-nya. Jadi Pak Jaya, tiap kata itu mempunyai namanya advertisement call, jadi panggilan iklan. Jadi kalau mereka dalam bahaya bunyinya seperti ini, kalau mereka mau meeting bunyinya seperti ini. Tiap kata itu berbeda. Jadi si Steve ini setiap kata atau setiap jenis? Setiap jenis kata berbeda. Jadi seperti saya dengan Anda beda suaranya. Ya. Gitu jadi pada waktu dia di press juga bunyinya lain. Pada waktu dia meeting juga bunyinya lain dan sebagainya. Jadi waktu itu saya telepon si Steve waktu itu di Australia. Steve, gimana nih kata ini? Well, we still observing analyzing the meeting calls katanya. So, saya bilang, lama-lama amat. Why don't you use my meeting call? Saya bilang. No, unless you are frog Pak Rusdian. Anyway, itu jadi ceritanya begitu Pak. Jadi kemudian setelah 16 tahun barulah itu kata itu ditemukan. Tapi intinya kembali tadi saya ingin katakan, ini hanya salah satu dari di antara ribuan kekayaan kalau Papua. Saya boleh tahu ini ada di kawasan mana? Itu sebenarnya menyebar Pak. Jadi mulai dari selatan, dari Papua Selatan sekitar Timika, Merauke, pokoknya di hutan-hutan sagu sampai ke atas, sampai ke Australia juga saya dengar di Australia. Cuman yang di Australia namanya beda lagi, familinya lain lagi. Tapi ini khusus ditemukan di hutan sagu ini. Nah, itu yang mengkhawatirkan saya. Sekarang dengan hutan sagu mau dirombak jadi, ini kita cerita sedikit melenceng, jadi perkebunan sawit atau yang lain-lain, ini juga akan terancam seperti ini.
Dan kita belum tahu gunanya apa sih binatang-binatang ini, kita nggak tahu apakah untuk pengobatan, dia kan untuk bagian apa. dari lingkaran Dari kehidupan ekosistem. di sana. Ya, kan? saya jadi excited kalau bicara masalah itu. Itu kira-kira Pak. Tapi inti dari buku saya ini adalah ini hanya salah satu cerita saja mengenai herpetologi. Tapi dalam buku ini saya ceritakan banyak, mulai dari tanaman, kemudian sampai ular, sampai ikan, sampai kemudian ikan dan Tapi macam-macam. kenapa kok yang Anda pilih kemudian Litoria? Ya karena ada nama saya Ada di situ. nama Anda, egosentrisme itu. Egosentrik. Antroposentrik, bukan egosentrik tapi antroposentrik. Nah, Anda sendiri pernah melihat kata itu? Kata ini saya belum pernah lihat dalam keadaan hidup, tapi spesimen sudah. Hidup belum pernah ya? Spesimen hidup belum pernah, karena itu ada di hutan-hutan sagu, jadi nggak sulit sekali untuk ke sana, kecuali sulit dijangkau juga malaria dan sebagainya. Tapi spesimen. Tapi malaria itu betul, Pak. Di sebagian di Papua masih ada, masih ada. Anda pernah kena? Nggak pernah, ya, alhamdulillah nggak pernah kena. Tapi Anda kata kena kan juga ada obatnya kan? Mestinya. Ya sekarang sudah ada obatnya. Ya mungkin malaria sekarang udah jarang penyakit itu ya, Ya, udah tapi nggak dengar. Waktu saya kecil saya pernah kena. Pas disunat lagi kena malaria. Pernah saya itu terbaring. Paman saya, satu di antara paman saya meninggal karena malaria. Ya zaman dulu kan sangat menakutkan. Padahal nggak zaman dulu kan, itu tahun 70-an. 70-an ya. Enggak ya, tapi ya tetap ada Pak, ada kan masih ada. Masih ada. Nah, kembali lagi ke Litoria libicea ini. Apa sebetulnya makna dari penemuan Litoria libicea ini? Sebenarnya maknanya sangat besar dari, kalau kita melihat dari saintifik ya, dunia saintifik, bahwa ada sesuatu jenis-jenis baru yang ditemukan yang dulu tidak dikenal, itu membuat itu atau membuka bahwa kekayaan alam ini sangat banyak yang belum diketahui manusia. Ini hanya salah satu, ini mungkin masih ratusan jenis yang belum diketahui. Yang kedua juga membuka, kalau kita ingin lebih mendalami saintifik aspeknya, mungkin juga kita nggak tahu gunanya kata ini seperti apa. Tentunya kata dia mempunyai dalam siklus alam ya, mempunyai tugas atau mempunyai fungsi. Ya. Tapi mungkin untuk farmasi kita juga tahu juga. Iya. Dan lebih tahu masalah ini. Ini termasuk yang beracun atau enggak? Ini nggak beracun. Di Indonesia kayaknya nggak ada kata beracun, kecuali kodok-kodok yang toad itu mungkin. Itu pun juga racunnya mungkin nggak sekuat racun kodok yang ada di kata yang ada di Amazon mungkin. Ya, yang berwarna itu ya. Yang berwarna. Nah, kembali lagi ke sini, jadi Anda nggak ada rencana mencari ini di lingkungan alamnya? Sebenarnya saya tertarik, tapi untuk kembali ke Papua kan apa ya, ya kecuali jauh ya, kita juga memerlukan persiapan yang cukup matang, tidak hanya dari aspek fisik logistik, tapi juga kembali kita masalah yang berhubungan dengan saintifik aspek itu. Kita harus dibekali pengetahuan untuk itu, tidak sembarangan juga kita. Oh ada kata kemudian langsung diberi nama itu kan enggak juga. Iya, prosesnya juga 15 tahun kan. 16 tahun. Nah, di sini yang Anda buku ini kan antara Grasberg dan Arafura. Ya. Nah, bagi kita yang awam geografi Papua, ya. Kenapa Anda punya judul ini? Ya kebetulan karena Freeport, daerah kontrak karya Freeport itu stretch dari Grasberg, Karsten yang di pegunungan yang di atas 4.000-5.000 permukaan laut sampai ke bawah ke Laut Arafura. Dan ini yang menariknya Pak Jaya. Jadi dalam span hanya 110 km itu ada 5 ecological zone, mulai dari alpine, kemudian hutan dataran tinggi, hutan biasa ya, kemudian hutan dataran rendah, rawa-rawa sampai ke laut. Itu mungkin di dunia ini mungkin hampir-hampir nggak ada yang dalam 100 km. Iya. Kalau Himalaya jauh Pak. Iya. Biasanya kita hanya mengenal 1 atau 2, 3 ecological zone, tapi ini sampai 5. Nah itu yang menarik saya. Jadi buku ini juga sebenarnya adalah membahas tiap ecological zone itu, saya lihat apa binatang yang atau fauna atau flora yang menarik. Misalkan mungkin Pak Jaya belum dengar yang mengenai anjing penyanyi di Grasberg ya.
Anjing itu tidak menggonggong tapi seperti menyanyi, jadi apa melengking gitu. Anda pernah dengar? Ini saya temukan itu, ini anjingnya itu. Namanya apa? Ini anjingnya. Bukan lubilis. Oh enggak, namanya nggak tahu. Canis lubilis. Ada namanya ada tuh, saya lupa ini. Canis. Ini udah lama ditemukan sebenarnya. Ada pernah dengar dia nyanyi? Oh iya, saya ketemu dengan anjing-anjing itu. Jadi gimana Pak? Gimana, tolong cerita Pak? Oh ya, sebentar, apa namanya anjingnya ya? Sebentar supaya ya sudah, namanya nggak penting. Jadi begini, ceritanya. Anjing itu jenis anjing protodoks sebenarnya. Jadi anjing-anjing yang mungkin sekeluarga dengan dingo di dingo, Australia. Ya, jadi mungkin dibawa 1000 atau 2000 atau 3000 tahun yang lalu, pada waktu dataran Gondwana itu masih nyambung dengan itu ya. Itu dibawa ke atas. Tapi karena di sana tidak ada predator yang memakan anjing ini atau manusia yang memanipulasi genetik anjing itu, dia kemudian menjadi anjing yang spesial gitu. Nah anehnya di sana dia tidak menggonggong, mungkin karena nggak ada yang digonggong. Ngapain gue yang gonggong nih? Tapi dia seperti menyanyi, jadi ada bunyinya tuh, mirip dengan jadi coyote. Seperti serigala yang ya betul, mirip coyote juga seperti itu. Jadi, nah anjing ini ada di situ, ada di atas di daerah Grasberg, daerah Ugimba, daerah sekitar atas itu, Paigela, daerah gunung-gunung itu, dan mereka berkembang biak cukup. Tapi mereka itu pemalu, Pak Jaya. Jadi mereka waktu tambang itu masih aktif, mereka tidak mendekat. Mereka menjauh dari para pekerja tambang itu. Tapi setelah Grasberg, Freeport kemudian ditinggalkan, mereka pindah ke underground. Mereka mulai mendekati ke base camp karena mereka tidak takut lagi dengan manusia. Dan Anda sampai seberapa dekat? Dekat, sekitar 10 meteran saya dekat dengan dia. Nggak malu-malu lagi sekarang. Dulu katanya pemalu itu. Tapi nggak nyerang juga? Nggak juga. Jadi pada waktu saya di Freeport 5 tahun itu hampir-hampir saya nggak pernah lihat itu kalau saya ke Grasberg. Tapi setelah Grasberg ditinggalkan, ya itu tadi saya sempat ketemu mereka. Dan anjingnya itu ya, jinak, nggak buas seperti itu, seperti anjing-anjing seperti Rottweiler atau pitbull gitu, enggak. Cukup ini. Oke. Itu yang ada apa lagi? Oh banyak Pak. Yang di Grasberg. Ya contohnya ada ini. Yang di Grasberg itu kecuali anjing itu yang aneh ya. Kemudian juga beberapa jenis tanaman misalkan. Itu juga menarik karena tanaman-tanaman ini itu tidak hanya mempunyai aspek keindahan seperti ini misalkan. Ada juga burung salju nih, burung puyuh salju. Mereka burung puyuh yang tinggal di salju. Selandia Baru, ya, mungkin di salju. Kemudian juga tanaman-tanaman ini. Sebenarnya ini ada, ini kan kayak Edelweiss. Iya Edelweiss juga ada. Tapi Edelweiss Jawa kan sudah mulai punah. Ini Edelweiss Papua. Kemudian ada beberapa burung. Iya seperti jala ini, burung-burung itu. Nah. Yang menariknya di sana tanaman-tanaman. Itu foto ada yang buat ya? Sebagian saya yang buat, sebagian mantan staf saya dulu. Yang menariknya itu seperti bunga ini. Ini kan rhododendron sebenarnya. Tapi kalau rhododendron di sini itu kan hanya dipakai sebagai tanaman hias ya. Tapi di sana mempunyai mystical atau semacam spiritual importance gitu. Jadi ini ada namanya dalam bahasa lokal mereka itu rhododendron itu ada 2 jenis itu. Jadi ada yang digunakan untuk menarik laki-laki, ada yang digunakan untuk menarik wanita itu. Jadi jangan salah kalau kita mau misalkan gini, saya mau mengerjai orang atau ingin, ceritanya lucu. Jadi bunga itu diambil, kemudian di sebagian dipakai, sebagian dipasang. Saya ceritakan di buku itu. Kalau misalkan ada laki-laki yang dia ingin menaksir wanita di daerah itu, dia pasang bunga itu di tepi jalan supaya dilalui oleh si wanita itu. Nanti kabarnya wanita ini tertarik dengan yang pasang bunga. Tapi kalau gitu, nah repotnya kalau yang lewat neneknya kan repot juga. Repot juga itu. Jadi harus nggak boleh salah itu. Kalau di pegunungan begitu, lumut ada nggak Pak? Oh banyak sekali. Lumut, betul ya? Iya.
Ini saya ceritakan khusus mengenai lumut. Ini juga, wah, untung Suhu menanyakan itu. Ini lumut itu luar biasa jenisnya di sana. Dan itu lumut-lumut yang langka sebenarnya. Saya tidak duga kalau di daerah ada. dingin ada lumutnya. Lumut itu ada di mana-mana. Mulai dari daerah dingin sampai daerah yang sangat panas. Ini nomor 40, halaman 40. Ini lumut, ini banyak sekali lumut-lumut yang kembali mereka juga mempunyai spiritual, bukan tapi makna apa istilahnya, etnobotani yang sangat baik. Ini lumut-lumut itu. Cacing banyak, ada banyak semuanya ada sini. Yang menariknya lumut itu ya, saya juga baru sadar itu setelah kita lihat lumut seperti itu ya, lumut lichens itu seperti itu. Tapi mereka mempunyai ya, kembali Pak Jail pakarnya, mempunyai kegunaan khasiat untuk pengobatan dan sebagainya. Dan saya makin sadar ya bahwa semua yang diciptakan Tuhan ada itu bukan sia-sia sebenarnya, ada semuanya. Ya, kita aja yang belum tahu. Kita yang belum tahu. Dan yang menurut saya setelah saya banyak baca mengenai lumut, itu tumbuhan itu mengajarkan kesabaran. Ada satu lumut yang memerlukan waktu 10 tahun hanya untuk menjadi sebesar piring gini nih. 10 tahun tuh. Kesabaran betul itu. Iya. Dan kata seorang jamur banyak. Semuanya ada di Papua itu betul-betul sangat kaya itu, dan itu yang kemudian dalam buku saya yang terakhir, yang ini ada bab terakhir, but basically itu the essence dari buku ini adalah ini yang saya katakan mengenai Papua itu, mengenai Papua ini. Basically selamatkanlah Papua, itu aja lah. Ini mungkin juga imbauan kepada pemerintah sekarang itu, selamatkan Papua itu, karena itu the last paradise untuk Indonesia itu. Tapi bagaimana kita menyadarkan teman-teman kita yang cari nafkah dengan justru menghancurkan Papua? Itu saya sulit saya mau karena memberikan saran. Kan saya banyak bicara dengan teman-teman kita yang bisnis gitu. Ya belum, Pak, saya kan cari nafkah. Waduh, susah juga saya ngomong gitu. Itu dilema yang sangat on one hand ya, memang ekonomi tidak bisa ditahan untuk stagnan, juga tidak mungkin. Tapi kalau ekonomi kita based on natural resource, kalau natural resource-nya rusak, mau bisa apa lagi itu? Sebetulnya PBB kan sudah mengasih jalan keluar, Pak. Iya. Yaitu sustainable development. Ya. Dan kita tanda tangan loh, Pak. Cuma saya nggak digubris. Kalau saya ingatkan gitu malah dianggap apaan kamu kerjanya ngomong aja. Mungkin kita nggak baca langsung tanda tangan itu. Tapi yang tanda tangan bukan Jokowi, memang justru kalah kok. Mungkin malah sebelumnya, Pak, karena itu sustainable development itu sebelum itu sudah lama. Saya masih ingat waktu saya tahun 80-an itu kan sudah ada Pak Emil, sudah ada Pak Emil sudah marah-marah terus. Udah sampai sekarang beliau tanda tangan juga, itu kita nggak tahu. Ya Pak Emil itu sekarang usia beliau kan sudah hampir 100 tahun. 93 atau 94. Iya, sedang menuju 100 itu. Yang beliau ributin ya ini beliau masih tajam sekali itu, apanya. Iya, hebat sekali. Cara berpikirnya dan hebat sekali. Karena terus terlatih beliau. Iya. Cuma pendengarannya aja yang. Tapi saya bilang lebih baik dah jadi nggak dengerin. Kalau itu saya juga udah mulai, Pak. Kalau keluarga saya bilang, you have no problem of hearing, you have a problem of listening, bukan hearing. Iya tadi seperti Pak mantan Menteri Luar Negeri nanti juga cerita itu tentang yang penting itu listening, bukan hearing. Bukan hearing. Ya, tapi kita bilang, mau kemana, mau hearing. Iya, kalau di DPR itu. Oke, nah apa lagi Pak yang kita bisa petik dari buku Anda ini?
yang kita perlu tahu? Ya kecuali mengenai apa, mengenai kekayaan Papua dan apa dan Diselamatkan Papua. diselamatkan Papua. Yang saya agak worry itu juga masalah indigenous people di sana. Apa? Indigenous people. Jadi orang apa suku-suku terasing atau suku-suku lokal di sana. Jadi kembali on one hand juga itu pembangunan, kita kan tidak bisa membiarkan saudara-saudara kita di Papua itu hidup subsistence dan seperti itu. Mereka juga perlu mendapatkan sekolah, mendapatkan economic uplifting dari economic life ya. Tapi juga on the other hand itu juga kekuatan pasar itu sangat kuat dan mereka mungkin tidak akan sanggup menghadapi itu. Menghadapi investor-investor dari luar, mereka para penambang, para kelapa sawit, economic market yang begitu kuat. Jadi ya bukannya kita ingin to preserve mereka, tapi bagaimana supaya yang kekuatan luar ini juga consider atau recognize itu satu, keduanya juga ikut membantu memajukan mereka, tidak hanya menggusur atau membuat mereka dikalahkan oleh kekuatan pasar atau kekuatan yang mereka punyai. Ini tugas yang seharusnya tugas ini dilakukan oleh pemerintah karena tidak mungkin betul, atau mungkin civil society juga bisa mendorong tapi mungkin tidak tapi tetap yang tanggung jawab pemerintah ya. Seperti teman-teman kita the Native American ya sekarang dari pemerintah yang sekarang itu memang sudah tahu kalau mereka bukan disingkirkan tetapi dilibatkan justru. Dilibatkan itu. Nah, apakah mungkin Pak itu dalam pembangunan untuk melibatkan teman-teman kita di pedalaman itu? Ini mungkin ini ya, saya sebenarnya agak enggan bicara mengenai Freeport karena saya bukan juru bicara mereka sekarang, tapi begini, apa yang kita lakukan di Freeport waktu itu adalah mencoba pertama mendidik mereka tentunya, memberikan pendidikan dasar, kemudian juga kesehatan itu nomor paling utama itu kesehatan gizi segala macam itu kemudian satu. Kemudian juga pendidikan vocational itu juga penting itu. Bagaimana memberikan kesempatan mereka untuk terlibat dalam ya kegiatan pertambangan itu kan sebenarnya kan high tech itu kan, terutama pertambangan besar ya. Tapi mereka gradually mereka bisa masuk ke dalam setelah berpuluh-puluh tahun tentunya ya, gradually mungkin bapaknya nggak bisa, kakeknya nggak bisa, tapi anak keturunannya baru masuk. Tapi kan harus ada concerted effort untuk membuat itu. Jadi jangan hanya, oke, ini saya buat tambang atau saya buat kebun kelapa, mereka disingkirkan, bukan itu ceritanya kan. Tapi harus membuat mereka juga terlibat di situ. It takes time itu dan itu bukan pekerjaan yang mudah karena sulit juga membawa mereka ke dalam, maaf ya, yang dari bisa dibilang masih keluar dari zaman, masih dari peramu kemudian mereka harus menjadi produktif, atau itu tantangan yang luar biasa itu. Dan itu diperlukan kesabaran, diperlukan understanding, diperlukan macam-macam. Dan biasanya kita nggak mempunyai yang seperti itu, maunya cepat-cepat itu. Iya, kalau ya teman-teman kita yang di bergerak di bidang ekonomi memang waktu itu buat mereka harus secepat mungkin kan. Kecuali ekonomi lingkungan seperti saya. Itu bedanya ekonomi lingkungan. Tapi Anda kan ilmuwan, bukan pelaku untuk bukan decision maker kan? Sekarang. Dulu pernah menjadi decision maker, sekarang nggak lagi. Ya. Dulu pernah ada. Saya dulu pernah menjadi eselon 2 di zamannya Pak Emil. Ya. Saya direktur AMDAL yang pertama dulu. Yang sekarang udah nggak saya ikuti lagi. Dan juga nggak dipedulikan lagi kok. Mana ini omnibus law kan nyingkirkan itu. Itu juga sebenarnya. Jadi Anda semua cepat dulu. Saya eselon 2 dulu masih. Jadi Anda dengan Prof. Emil. Iya, Pak Emil yang merekrut saya dari Makassar waktu itu. Jadi pada waktu saya dosen di Makassar, saya menjadi ketua pusat studi lingkungan. Pak Emil, yuk pindah ke Jakarta deh, bilang. Ya dengan reluctant saya pindah ke Jakarta. Anda sudah doktor waktu itu? Sudah waktu itu. Oh, sudah. Ya. Jadi long story Pak itu udah. Tapi orang he is a good man ya. Kalau kita bikin film itu a good man, good Emil. Ada film dulu, The Good, The Bad, and The Ugly.
Dan apa? Anda waktu itu menjadi apa? Saya direktur AMDAL, jadi kepala pusat. Oh iya, tadi Anda bedakan AMDAL. AMDAL itu. Dan Anda melihat sekarang AMDAL disingkirkan gitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga apa disingkirkan atau tidak. Yang jelas saya tidak up to date lagi. Tapi kalau melihat apa yang terjadi sekarang, misalkan ya mohon maaf ini kasus IKN misalkan itu kan basically AMDAL ignored itu. Basically ignored, dan juga pembangunan yang lain itu. Makanya joke-nya waktu joke itu ada EIA itu ada Environmental Impact Assessment kan. Tapi juga bisa dibilang easily ignored assessment, EIA. Easily ignored. Tapi itu joke yang a bad joke, tapi itu horror itu. Bukan humor tuh. Bukan humor itu. Anda dulu sekolahnya di Oregon ya? PhD di sana. Apa tesis? Environmental Economics. Tesis saya itu agak aneh itu, mathematical programming. Matematik programming. Jadi dulu masih banyak terkenal mengenai dynamic programming, linear programming, recursive programming yang sekarang saupil pun saya nggak tahu lagi udah lupa semua. Kebetulan sebelum datang ke sini tadi saya sedang mencoba mendalami apa yang disebut kuantum matematik. Iya, saya pernah dengar itu. Iya. Apa itu? Itu gila lagi itu dia. Yeah. Kita sudah cukup pusing dengan kuantum mekanik. Iya, kuantum fisik. Iya, kuantum fisik, ada kuantum biologi, kuantum mekanik. Sekarang ada kuantum makin pusing lagi kita. Iya, ini dengan zaman AI segala macam mungkin itu sangat berguna itu. Iya, betul. Ya. Anda benar. Memang itu algoritma baru itu mungkin dari situ ditemukan. Nggak tahu saya bukan bidang saya. Ya, tapi Anda dulu kan itu tahun 85 sudah lupa semua ilmu. Anak saya itu ngelihat tesis saya waktu itu saya lagi baca-baca bongkar-bongkar. Ini disertasi ayah, iya saya bilang. Berapa lama ngerjain? 8 bulan. Dia baca-baca. Aku mungkin ya seminggu bisa, kurang ajar. Anak Anda apa? Electrical engineer dia dan finance. Electrical engineer ya. Ada dua, yang satu psikologi, yang satu lagi electrical engineer, dan dua-duanya MBA sekarang, diambil MBA. Saya sebenarnya ingin mereka jadi saintis tapi nggak ada yang tertarik itu. Tapi Angga anggap electric engineering bukan sains? Saya rasa sains kalau mereka mau mendalami sampai tadi itu mengenai quantum fisik, itu sains juga sebenarnya. Sementara sampai sekarang juga belum dijelaskan loh. Elektronik itu apa ya? Betul kan? Iya, apakah energi, apakah ini apakah web, apa nggak tahu. Nggak tahu, saya juga itu menarik itu pertanyaan itu. Loh, itu dari kalau saya tahunya kalau setrum saya tahu, tahu. Tapi kemudian apa itu strom? Iya, itu jadi cara Anda berpikir juga ya. Makanya saya kan langsung tertarik kepada kodok Anda, kata Anda dari kodok lagi. Dan memang saya dari awal membedakan, karena kita selalu bilang makannya ya Pak, silakan. Kita selalu bilang makanan yang kita makan itu kodok. Padahal bukan kodok Pak, kata itu. Kalau kodok mati sudah kita. Ya, kodok nggak enak. Padahal pernah makan kodok. Iya, zaman kecil dulu saya tinggal di Solo kan, itu kan suike di sana kan banyak dikenal. Kemudian pernah. Nah, kalau suike itu kata Pak. Kata ya. Iya. Iya pernah. Iya pernah lah. Tapi ya itu pun aneh. Ke itu kalau bahasa Chinese-nya ayam. Oke, ayam. Sui-nya air ya. Ayam iya, air. Ya. Ayam air anunya. Dan memang kalau kita makan kan kayak ayam juga kayaknya. Semua gitu. Kalau kita ditanya rasanya seperti apa? Seperti ayam. Iwak ayam, iwak sapi. Ada orang Jogja? Saya lahir di Solo tapi besar di Banyumas, sekolah di Bogor, kemudian ke Amerika, kemudian ke Makassar, kemudian ke Papua, kemudian balik ke Jakarta lagi, sekarang di Jogja. Lebih banyak. Tapi Lubis? Lubis itu ayah saya dari sana, tapi ibu saya dari Solo sebenarnya. Oh, dari mana? Yang jelas bukan geng Solo, tapi kita dari Solo. I wish I was, but I wish I were, tapi bukan. Nah, Anda juga sebetulnya kalau anak kolong itu, ya, anak kolong. Jadi Anda novelis ya, betulnya. Iya, sulit loh apa yang malah Pak Tohari
Pak Tohari mungkin tahu ya. Pak Tohari menobatkan saya sebagai sastrawan, tapi saya agak ragu-ragu apa definisi sastrawan juga. Kata Pak Tohari gini, pokoknya kalau tulisan Anda menarik disukai orang ya itu sastra katanya. Sudah, ya bang aja. Tapi Anda waktu menulis Anak Kolong itu kenapa? Itu sebenarnya apa ya? Itu kan tribute untuk 3 orang yang paling bukannya berkesan, tapi orang yang membentuk saya adalah eyang saya, ibu saya, ayah saya kan. Kemudian kita besar di asrama tentara pada waktu zaman yang masih sangat volatile. We have a dark history tahun-tahun 65-an waktu itu. Itu kan sesuatu yang sangat mengesankan bagi seorang anak umur 12 tahun waktu itu. Makanya saya tulis itu. Sayang itu mau diterjemahkan ke bahasa Inggris tapi penerjemahnya kena sakit. Pusing loh itu, kena Pak. sakit. Agak sulit Pak, karena itu sangat Banyumas itu bahasanya. Iya, dan saya kira memang saya juga meragukan apakah terjemahan Tolstoy itu yang apakah sesuai dengan aslinya, itu saya nggak tahu. Enggak, itu Ya, itu. ada yang bilang kalau kita menerjemahkan karya-karyanya Shakespeare itu seperti memindahkan embun ke dalam kamar. Jadi airnya masih ada tapi itunya hilang, apanya embunnya itu hilang menjadi itu. Ada yang mengatakan seperti itu, saya lupa siapa. Iya. Anda sebagai yang bahasa Jawa Anda juga kuasa. Sangat itu diterjemahkan bahasa Indonesia juga hilang kan? Hilang. Ya. Bahasa Jawa itu kan pakai roso kan, susahnya kan di situ. Pakai perasaan lebih banyak itu. Itu ya ini cerita. Yang saya seorang quote and quote scholar karena dan dia banyak sekali mengajarkan ke saya itu mengenai bahasa Jawa itu. Ojo dume. Iya. Ngono ning ojo ngono. Itu nggak jelas. Tapi hebat ngono nih. Waduh, itu keren Pak. Ngono ning ojo ngono ning tetep ngono ya, itu sama aja. Ngono ya ngono ning Dan menarik sebetulnya kalau kita bisa ketemu Pak Harto, itu juga Pak Harto kalau sudah ngomong kearifan Jawa itu keren sekali loh Pak. Ada bukunya kan Pak? Ada. Iya, ada. Tapi apa benar Pak Harto sendiri yang menulis ya? Saya mungkin juga. Enggak, yang merangkum. Yang merangkum. Kalau beliau biasanya dia kan manusia lisan. Iya, betul. Cuma saya kagum, cuma saya beda pendapat dengan beliau. Kalau ojo dume saya akui dah. Iya. Tapi ojo gumunan itu saya nggak bisa Pak. Saya sangat mudah gumun. Seperti saya ini ini apa si Lubisi ini gumun saya loh. Iya, saya kagumi dengan Zuhu. Zuhu itu masih berpikir dalam tanda kutip sebagai anak-anak yang melihat semuanya itu mengagumkan itu. Yes. Itu kita kehilangan itu. Jadi waktu makin dewasa makin banyak ojo gumunan, padahal anak-anak itu yang membuat mereka jalan kan gumunan. Itu muasal sains betulnya dari semua. Dan ya filsafat ya sebetulnya. Gumun itu saya ojo gumunan masih, tapi kalau ojo kagetan saya masih sering kaget itu. Kagetan juga. Ojo gumunan, ojo kagetan. Seperti belakangan saya juga kaget terus itu mengenai teman kita ya, kok dulu yang kita gitu percaya ternyata kok tukang bohong, itu yang saya kaget. Kalau itu saya sadar karena dalam bahasa Jawa itu ada namanya, cerita Jawa, ada yang namanya sasadoning adu manis sinamoning samudono. Jadi itu ya itu tadi itu yang seperti itulah. Sebagai orang Solo saya tahu. Anda dari awal sudah tahu? Sudah tahu dari awal. Kalau saya dari awal nggak tahu Pak. Dari awal. Dan saya sampai sekarang pun ada hasrat untuk nggak mau tahu. Saya sudah indifferent sekali. Oke. Ya. Oke, Pak Yan. Apa seperti biasa pertanyaan saya kan montang-manting simpang siur begitu. Nah, tapi yang Anda rasa perlu kita ketahui yang belum saya tanyakan, karena kan saya belum ditemukan. Tadi mengenai. Tapi pesan Anda sudah jelas. Selamatkan Papua. Oke. Jelas itu. Nah, tapi apa yang lagi? Yang mungkin yang ya saya bukan seorang scientist yang full scientist. Itu macam-macam. Pernah jadi birokrat, pernah jadi macam-macam. Tapi kembali mungkin makin saya sini sekarang, saya makin menghormati, mengagumi dan menghargai para saintis. Itu yang dan kita lupa itu.
Kita sekarang kalau kita lihat ya sehari-hari sekarang yang dikagumi itu suara selebriti, politisi atau itu. Tapi orang tidak sadar bagaimana seorang bisa menemukan seekor kata. Kemudian ada ini teman saya namanya Ibu Yoyo, Profesor Yoyo. Itu dia menemukan ratusan jenis kepiting. Kecil-kecil udah kepiting gini-gini ini. Ini orang-orang seperti ini kan orang-orang yang sangat langka sebenarnya. Dan saya makin respect dengan orang-orang yang bekerja dalam diam, bekerja dalam ketekunan. Dan itu lumayan banyak, Pak. Ini beliau mengumpulkan kepiting buat apa? Ya, cuma senang aja. Just for the sake of finding them aja, itu menariknya di situ. Ya mungkin juga dalam kaitan dengan studi ilmiahnya ya. Beliau Solo atau dia Yoyo itu saya kenal anak IPB dulu, tapi dia sebenarnya bekerja banyak di Ambon, kemudian tentunya di seluruh Indonesia sampai ke Asia dan ada tuh namanya kepiting kecil-kecil itu rebung atau apa gitu apa? Oh ya, rebung tuh udang. Iya. Tapi ini banyak kepiting dan ini di Freeport itu banyak ditemukan kepiting-kepiting yang di tempat lain nggak ada. Ini juga salah satu ya, kecuali kata tadi itu banyak yang belum ditemukan di sana, terutama juga masalah kepiting ini. Ini dalam satu episode saya tuliskan mengenai jenis-jenis kepiting itu, mulai yang sangat besar sampai yang minute, yang kepiting kecil. Dan judulnya menarik ini, coba judulnya menarik episode itu. Persila Karibid Diogenes dan Revia di Mimika itu. Jadi kita ingat ya, itu kembali ke taksonomi itu. Jadi pernah dengar itu kan menghindari sirah penabak karibdis. Mimika ini di Arafura. Di Arafura. Ya, ada di bagian Arafura. Iya, ini kan Scylla, Charybdis, Diogenes dan Revia ini kan nama-namanya kan. Nah iya, itu berasal dari mitologi Yunani kan. Iya. Insidit in Scylla Mukuyan Vitari Charybdem, masih ingat itu dari itunya. Insidit in Scylla Mukuyan Vitari Charybdem, rapat ke Scylla untuk menghindari. Iya, itu kan yang menghindari dua karang itu dalam cerita Ulysses kan itu. Nah itu ternyata Scylla monster berkepala 6. Iya. Itu ternyata orang-orang para saintis itu kecuali mereka science, mereka juga literati juga mereka. Iya. Itu yang membedakan kita dengan Anda mereka kan, itu. tapi Anda kan nggak mau dibilang begitu. Padahal ya anak kolong itu sastra. Iya. Dan saya bilang itu layak dinobelkan loh. Itu. Iya, Asal Dewan Jurinya Nobel ngerti apa yang Anda tulis itu. Ya ini si Han Kang atau siapa yang pemenang Nobel sekarang, dia nulis mengenai mengenai vegetarian kan itu. Saya belum baca bukunya tapi kelihatannya menarik itu. Vegetarian. Iya, itu kan. Wah, saya nggak mau baca dong. Iya. Saya suka. Ada vegetarian? Enggak. I'm a humanitarian. Kalau saya kambingirian, suka sate kambing. Itu menarik. Jadi kembali ke ini. Ngomong-ngomong, di Solo tuh sate kambing yang enak yang mana, Pak? Walah, saya tuh malah enggak tahu. Yang saya tahu malah di sekitar Tegal malah itu banyak. Tegal, ya. Batibul, ya. Tapi sekarang saya ini cerita, nggak mau saya makan batibul. Bayangan saya tuh kambing kecil yang disembelih itu. Lebih baik nggak batibul, pokoknya kambing gede. Padahal kita juga dibohongi. Juga dibohongi juga, mungkin udah kambing itu kambing gede dipukulin. Aduh. Mungkin tadi kembali ke pertanyaan Su ya. Pesan saya dua, yang pertama Papua itu selamatkan, yang kedua seharusnya itu pemerintah, atau bukan hanya pemerintah, mengharapkan pemerintah terus sudah nggak usah lah. Tapi kita sebagai masyarakat ya, tidak harus masyarakat kampus atau masyarakat akademia, tapi juga para bisnismen, para entrepreneur itu mempunyai respect dan menghargai para saintis seperti itu. Karena ya sudah tahu lah, based on science kemudian bisa menjadi market kan gitu. Jadi salah satu juga saya katakan di situ, kalau kita menyelamatkan lumut, menyelamatkan bunga, menyelamatkan
itu juga oke lah, it's not just for the sake of science, tapi juga kembali ke isu antropomorfisme kan, kita juga sebagai manusia mendapatkan manfaat dari situ. Ada yang dapat. Ini kok saya ngomong ke Pak Jaya itu masalah itu kan nggak mungkin Bapak lebih tahu lah mengenai jamu, mengenai itu kan. Iya, tapi nggak memang segala-galanya Pak. Nah kalau kita menyelamatkan itu kan juga bisnis selamat. Iya. Itu yang. Tapi anehnya, tapi ya mereka menganggap pokoknya hidup ini cuma berhenti pada masa mereka, anak cucu sudah urusan lain. Ini yang menakutkan saya. Dan kalau kesempatan nggak diambil, nanti diambil orang lain, gitu Pak cara pikir mereka. Ini yang mengkhawatirkan saya begitu itu. Jadi kerakusan sebetulnya. Kerakusan, ironisnya Indonesia yang begitu kaya dengan natural resource dan biological resource. Dan presiden kita kan sudah nulis bahwa Indonesia paradoks, buku beliau kan. Iya, presiden yang ini akan datang Prabowo. Iya. Itu bagus dan dia penuh dengan data itu. Iya, dan saya khawatirnya beliau melamarkan 2030 nggak ada Indonesia lagi, mudah-mudahan nggak terjadi. Itu Indonesian Paradox saya belum pernah baca, tapi mungkin mirip dengan apa ya? Saya nggak tahu. Beliau mengumpulkan data-data dengan cukup komprehensif dan ya tentunya versi tapi bagus lah. Dan beliau memberi solusi. Dan ini ya oke lah. Apapun orang bilang ya, ini presiden yang ini dia mau baca itu yang saya suka itu aja. Dan mau baca itu yang tapi wakilnya enggak Pak. Ya tapi ya bagaimana ya Pak ya. Menurut saya orang kayak Anda itu sebetulnya pasti tidak hanya membaca buku. Iya. Anda membaca suasana. Betul nggak? Iya, terpaksa. Iya, tapi ayah saya itu bacanya koran Pak, tapi nggak pernah baca buku. Dia nggak punya buku satupun yang dia baca. Tapi dalam soal kearifan, saya baca buku sudah semua anunya, tapi bukan apa-apanya Pak. Iya. Ada orang-orang seperti itu. Iya. Dan itu langka orang seperti itu. Ya makanya itu Pak, membaca itu ya seperti Anda baca buku, tapi Anda juga pandai membaca suasana. Ya kayak ngurusi kodok itu kan suasana Pak. Iya, betul. Dan di dunia kan nggak ada buku itu. Nggak ada kan buku tentang lubilis. Scientific ada kayak taksa segala macam, tapi itu kan betul-betul sains itu. Iya, tapi maksud saya, tapi ya saya pun tidak akan tertarik kalau bukan Anda yang nulis. Ya itu satu hal lagi yang mungkin ingin saya ke teman-teman penulis itu. Ya kalau saya mohon maaf Pak, saya baca buku-buku sekarang itu ya menarik sih, menarik dalam artian judulnya menarik, kemudian ceritanya juga menarik, tapi berhenti sampai di sana. Tapi kalau bisa menulis mengenai kodok ini kan terus-terusan ini akan menjadi satu topik kan untuk yang lain-lain. Nggak tahu saya juga belakangan saya malas baca buku-buku bahasa Indonesia itu, terus terang aja lah. Terus maaf ya, bukan saya mengatakan apa, karena ya itu setelah saya baca menarik ya sudah, tapi selesai sudah. Tapi kalau misalkan saya tadi bawa bukunya Hemingway misalnya The Old Man and the Sea, itu berkali-kali saya baca masih aja tuh saya tertarik ke sana. Itu saya bawa tadi di mana ini, ada di sini, kemana-mana. Ini mungkin saya baca ke yang 10 atau 12 kali ini udah saya baca. Tapi tiap kali saya baca selalu saya mendapatkan yang baru. Ada nonton filmnya? Siapa yang main Spencer Tracy. Lama tuh film hitam belum putih lama dulu, Pak. ya. Belum lama. Iya. Kalau saya Hemingway ini ya terus terang yang saya cuma ini karena saya agak beda pendapat beliau karena dia penggemar itu adu banteng itu. Oh iya. Iya itu saya nggak sependapat. Dia juga nulis itu kan mengenai itu kan. Mengenai yang adu banteng dia tulis nggak ya? Saya lupa yang mana ya. Oh
berulang kali tersirat dalam anunya dia bahwa dia juga memang suka berburu. Iya, yang Snow of Kilimanjaro. Malah kan bunuh diri kan. Snow of Kilimanjaro segala macam. Oh. Itu film-film lama itu. Bapak ibu saya. Very maskulin. Iya. Ya saya kan androgen. Dan bunuh diri kan meninggalnya. Iya bunuh diri. Tapi bunuh dirinya jelek itu. Hancur kan mesinnya pakai gini celah. Anda eutanasia setuju? Tergantung apa. Iya, asal maunya kita kan tidak masalah kan. Nah kalau eutanasi orang lain bunuh saya ya lain tuh jangan. Kayak Forkian waktu itu. Iya, ya. Nggak tahu, saya mixed feeling mengenai euthanasia karena ada beberapa orang yang daripada kesakitan segala macam habis-habisan udah hopeless. Ya kalau euthanasia, kucing saya euthanasia beberapa ekor itu. Ada banyak kucing ya? Enggak, sekarang enggak lagi udah. Dulu? Ini kucing sebenarnya urusan keluarga, istri dan anak-anak saya sebenarnya agak kurang telaten ngurusi mereka itu. Tapi senang? Ada 1-2 yang menyenangkan, tapi lebih banyak yang menjengkelkan. Kalau berkelahi atau waduh ya. Kita kena kalau mau misalnya kena kita mereka nggak pada bunuh. Anjing itu dulu waktu saya masih muda, waktu saya masih itu kita punya anjing. Tapi bagi saya sekarang terlalu dinamis itu anjing. Dia bergerak terus kemudian itu. Agak capek saya kalau saya punya anjing. Kecuali punya yang tempat yang luas bisa berlari dengan mereka, tapi ya sekarang kayaknya udah nggak sanggup lagi saya ngurusin. Oke. Terima kasih lagi atas waktu yang Anda berikan ya. Nanti saya tambahin, kalau nggak salah sudah pernah saya kirim ya. Ini terima kasih banyak. Ini yang kedua. Ketiga. Oh ketiga. Wah keren. Ya. Tepuk tangan Pak Jan Rupi. Ini kehormatan buat saya sampai 3 kali diwawancara.